Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, ikhwatal iman, melanjutkan bahasan kajian kita masih terkait tentang tafsir dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, di mana pada pembahasan kita sebelumnya kita telah mengenengahkan tema yang ketiga dari rangkaian ayat terakhir dari surat Al-Baqarah ini, dalam penggalan firman Allah tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah menekankan kata Allah, di mana Allah tidaklah membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan, baik hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban, termasuk juga hal-hal yang Allah subhanahu wa ta'ala sunnatkan, maka syariat Allah adalah syariat yang tidak membebani dan memberatkan hambanya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Allah tidak membebani seseorang melainkan illa wus'aha, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Maka poin ini merupakan kaidah yang agung di dalam memandang syariat Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Majmu'nya. Beliau menjelaskan bahwa seluruh hukum syariat berputar pada prinsip kemampuan dan kemaslahatan. Apapun yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan, maka ini tidak lepas dari, pertama, kemampuan bagi hamba yang menjalankan, dan yang kedua, kembali kemaslahatannya kepada hamba tersebut. Apakah terkait dengan kemaslahatan dunia ataupun kemaslahatan akhirat. Sebagaimana yang pernah kita ulas dalam rangkaian tafsir firman Allah Azza wa Jalla, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan selain dari kemaslahatan atau ganjaran akhirat yang Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada seorang hamba ketika melakukan ketaatan, ketika melakukan amal saleh, maka Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan di mana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ganjaran di dunia. Seperti yang Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan, falanuhyiyannahu hayatan tayyibah, kata Allah. Dan ini adalah ganjaran yang disegerakan oleh Allah Azza wa Jalla kepada hamba yang melakukan amal saleh, min zakarin aw untha, baik laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, ketika amalnya itu didasari dengan keimanan. Karena tanpa iman, maka Allah Azza wa Jalla tidak akan melihat dan menerima amal yang dilakukan. Maka kata Allah Azza wa Jalla, bila seorang hamba melakukan amal didasari dengan keimanan, dan amal yang dia kerjakan tersebut adalah amal yang sesuai dengan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga memiliki karakter amal tersebut dikatakan oleh Allah sebagai salihah, yaitu amal yang saleh. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah,
Maka ada ganjaran di balik amal saleh yang dilakukan oleh seorang hamba ini, di mana Allah segerakan ganjarannya di dunia, berupa Allah anugerahkan untuknya kehidupan yang baik. Dan ini adalah ganjaran yang disegerakan oleh Allah di dunia. Karena Allah Azza wa Jalla melanjutkan setelah penyebutan ganjaran di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala najziyannahum, dan kami akan memberikan balasan, yaitu berupa balasan akhirat. Makanya dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di penggalan ketika Allah mengatakan wala najziyannahum, setelah sebelumnya Allah sebutkan ganjaran di dunia, maka ini adalah penjelasan terkait tentang ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala janjikan di akhirat. Dan Allah mengatakan wala najziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan ganjaran akhirat ini jauh lebih besar ketimbang apa yang telah mereka lakukan ini. Nah, inilah konsep yang berlaku di dalam ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba di dalam kehidupannya. Sebagaimana sebaliknya ikhwatal iman, ketika seseorang durhaka kepada Allah tabaraka wa taala juga demikian, di mana Allah Azza wa Jalla memberikan ancaman berupa azab di akhirat, tetapi tidak menutup kemungkinan ada kalanya Allah Subhanahu wa taala menyegerakan azab itu di dunia. Begitu banyak untayan dari kisah-kisah kehidupan manusia yang Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka. Di antaranya apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah riwayat yang sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min qaumin aw kama qala." Nabi SAW mengatakan tidak ada satu kaum bila mana mereka melakukan perbuatan fahisyah, mereka melakukan perbuatan keji di dalam kehidupan mereka, satu bentuk kedurhakaan yang fatal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hadis ini sering dijadikan dalil oleh para ulama terkait tentang merebaknya penyakit masyarakat dengan maraknya perbuatan fahisyah. Di antaranya ikhwatal iman, apa yang hari ini bisa kita lihat terutama melalui media, bagaimana perkembangan dari anggapan kebebasan yang bermula dari pemahaman atau anggapan liberal, di mana mereka menganggap bahwasanya segala sesuatu dalam hidup ini menganut azas kebebasan. Maka mulailah terjadi penyimpangan-penyimpangan, dan maaf kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Hari ini kita saksikan dan kita lihat terutama melalui media, karena secara langsung mungkin ini masih tersembunyi. Tapi bagaimana maraknya kekejian ini di hari ini, di zaman kita saat ini, dengan merebaknya penyimpangan seksual, hubungan sejenis, kemungkaran yang Allah Subhanahu wa taala pernah pertontonkan di dalam kehidupan manusia dari perbuatan kaum Nabi Lut. Apa kata Nabi SAW? Tidaklah satu kaum ketika terjadi al-fahisyah, perbuatan keji, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan turunkan kepada mereka bala berupa at-ta'un, yaitu penyakit ta'un dan penyakit-penyakit yang lainnya. Nah, inilah yang terjadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, walaupun secara ilmu sainsnya orang-orang yang berkecimpung di bidang medis berusaha melihat dari sisi ilmiahnya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ketika secara ilmiahnya apa yang Allah Subhanahu wa taala telah katakan, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini, alladzi khalaqaka fasawwa fa'adalak. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan kita ini, termasuk jasad kita ini, dan telah disempurnakan oleh Allah Azza wa Jalla, yang mana masing-masing organ tersebut memiliki fungsi kembali kepada kemaslahatan kehidupan manusia ini.
Maka ketika seorang meletakkan apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari organ tubuhnya tadi pada sesuatu yang bukan pada tempatnya, dan inilah hakikat dari kata zalim. Ketika seseorang meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, maka lihatlah apa yang terjadi. Mulai dikaji kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, karena terjadinya penyimpangan seperti ini, maka mengakibatkan akan terjadinya penyakit ini, akan terjadinya merebaknya virus-virus yang tidak pada tempatnya. Dan inilah yang dikatakan oleh Nabi SAW. Secara sains boleh saja ilmuwan membuktikan apa yang disebutkan kaitan dengan kemaslahatan kehidupan manusia. Tapi dari sisi agama, lihat bagaimana Nabi SAW mengingatkan. Apa kata Nabi SAW? Akibat dari satu dosa, maka Allah Azza wa Jalla bisa saja menyegerakan azabnya di dunia. Di antara azab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan tersebut mungkin berupa wabah dan penyakit seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Apakah berhenti sampai di sana saja? Tidak. Akan ada hal yang lebih berat berupa hukuman api neraka yang telah digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih tentang bagaimana siksa api neraka. Belum lagi sebelum terjadinya hari kiamat, bagaimana orang-orang yang durhaka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum terjadi hari kiamat, ketika Allah hukum mereka di dalam kuburnya. Inilah yang ada di dalam keimanan kita terkait tentang azab kubur. Nah, kaum muslimin ikhwatal iman, artinya ada kalanya Allah Subhanahu wa taala menyegerakan azab di dunia yang nanti juga akan berujung kepada azab di akhirat. Dan tentu azab di akhirat jauh lebih berat, sebagaimana ganjaran atau pahala di akhirat dari amal saleh itu jauh lebih besar, seperti dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam ayat ketika Allah mengatakan wala najziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kembali kita ke pokok bahasan kita. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa seluruh hukum Islam berputar pada prinsip kemampuan dan kemaslahatan ini. Apapun yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan di dalam agama Allah ini, maka itu akan kembali kemaslahatannya kepada kehidupan kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sudah menjadi karakter dan sifat manusia, seringkali kita memandang bahwasanya apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan itu mungkin kita anggap sesuatu yang tidak mendatangkan kemaslahatan ke dalam diri kita, ke dalam kehidupan kita. Sehingga sebagian kaum muslimin masih berupaya mencari jalan-jalan, padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jalan. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan langkah yang harusnya ditempuh oleh manusia. Tapi kembali kepada kedangkalan iman, kembali kepada prasangka yang tidak baik, baik kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada syariat Allah. Lihatlah bagaimana kadangkala kita tidak berbicara orang lain. Lihat bagaimana kadangkala kita masih memandang dan mencari-cari solusi-solusi dari apa yang kita hadapi. Sementara Allah Subhanahu wa taala sudah terang dan jelas memberikan kepada kita inilah jalannya. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menguraikan yang seharusnya apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dari sejarah perjalanan kehidupan manusia. Betapa banyak Allah Subhanahu wa taala memberikan bukti-bukti nyata, anggapan-anggapan manusia yang tidak berlaku, sementara mereka telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala langkah, jalan,
Namun mereka masih berusaha untuk memikirkan, mencari tahu. Padahal tugas kehidupan seorang mukmin di dalam kehidupannya ini adalah al-ittiba, adalah mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala telah gariskan. Nah, kaum muslimin, ikhwatal iman, Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana kehidupan yang ada pada umat-umat sebelumnya dengan prasangka mereka yang buruk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Azza wa Jalla memberikan kepada mereka apa yang lebih bermaslahat dalam kehidupan mereka. Dan kembali kepada konsep yang sesuai dengan kesanggupan dan karakter yang memberikan kemudahan. Tapi lihat bagaimana manusia. Mari kita baca apa yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla terkait satu kaum, yaitu Bani Israel, yang kalau kita lihat dalam sejarah pada masa Nabi Allah Subhanahu wa taala yaitu Musa alaihissalam, lihat bagaimana Bani Israel tertindas di masa kekuasaan dinasti Fir'aun. Maka ketika hadirnya Nabi Musa di tengah-tengah mereka, Allah Subhanahu wa taala telah tunjukkan bukti-bukti, mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada mereka runtuhnya keangkuhan dan kesombongan Fir'aun yang selama ini menindas mereka, menzalimi mereka, berbuat semena-mena kepada mereka, sampai satu titik kemenangan besar. Fir'aun yang selama ini menindas dan menzalimi mereka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tenggelamnya Fir'aun dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa antum tanzurun, yaitu Bani Israel ini menyaksikan, melihat dengan mata kepala mereka bagaimana Allah menghancurkan Fir'aun. Namun ikhwatal iman, ketika Allah telah berikan kepada mereka keselamatan, lihat apa yang dikaruniakan oleh Allah dalam perjalanan mereka. Setelah Allah berikan keselamatan dan kemenangan, di mata mereka, mereka melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan dan membinasakan Fir'aun dan bala tentaranya. Nah, kaum muslimin, ikhwatan iman, belum lagi apa yang diceritakan oleh Allah ketika Allah berikan karunia. Allah berikan kepada mereka manna wassalwa. Allah berikan kepada mereka makanan yang Allah turunkan dari surga, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya. Dalam perjalanan, apa yang mereka lakukan? Ketika mereka diberikan anugerah oleh Allah makanan tanpa ada usaha mereka, makanan yang Allah berikan berupa manna wassalwa ini, lihat bagaimana pandangan mereka. Apakah mereka bersyukur atas anugerah dan karunia Allah dengan rentetan karunia yang Allah telah berikan sebelumnya, dengan Allah selamatkan mereka dari hal yang menghantui kehidupan mereka turun-temurun, kezaliman yang dilakukan oleh penguasa, oleh Fir'aun. Lalu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka anugerah makanan. Apakah mereka memandang itu sebuah anugerah dan karunia? Inilah sempitnya pandangan manusia yang tidak memiliki rasa syukur di dalam dirinya. Allah menceritakan di dalam Al-Quran apa yang mereka minta. Justru mereka mengatakan kita bosan dengan makanan ini. Apa yang mereka minta? Mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala wa adasiha wa basaliha, mereka minta bawang, mereka minta timun. Yang kalau kita bandingkan dengan harga, ya, ini tidak berbanding. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, atastabdiluna alladhi huwa adana billadhi huwa khair.
Apakah kalian ingin menggantikan sesuatu yang lebih baik dengan sesuatu yang lebih hina? Maka ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, bila kita aplikasikan kepada konsep-konsep yang ada di dalam syariat agama Allah Azza wa Jalla, Allah berikan kepada kita yang paling terbaik. Allah berikan kepada kita yang paling bermaslahat. Tapi lihatlah karakternya manusia. Hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah karuniakan, tapi mereka tidak mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kemudian lihat, saat Allah Subhanahu wa taala katakan kepada mereka, "Udkhul," masuklah, kata Allah. Ketika Allah perintahkan mereka masuk ke Baitul Maqdis, di sanalah Allah Subhanahu wa taala akan berikan ketenangan kepada mereka, kenyamanan, keamanan. Apa kata mereka? Apakah mereka menerima yang Allah berikan? Dan yang Allah berikan itu adalah hal yang terbaik dalam hidup mereka. Apa kata mereka? Inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Di tempat itu, di Baitul Maqdis itu, ada satu kaum yang mana tubuh mereka besar dan tampang mereka bengis. Selama mereka ada di sana, kami tidak akan masuk. Kalau mereka sudah pergi, barulah kami akan masuk. Mereka tolak apa yang ditawarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika seorang hamba, yang ingin kita garis bawahi adalah ketika seorang hamba tidak menanamkan di dalam dirinya bahwa apa yang Allah berikan itu adalah hal yang paling bermaslahat dalam hidupnya. Padahal Allah berikan itu dengan kemudahan, dengan keringanan. Maka dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, perintah dan syariat agar Nabi Musa mengajak mereka mengusir kaum yang ada di tempat ini. Bahkan Nabi Musa mengajak mereka untuk berbuat agar mereka mendapatkan apa yang mereka dambakan, apa yang mereka impikan. Allah Subhanahu wa taala ceritakan apa jawaban mereka. Mereka mengatakan kepada Nabi Musa, "Idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun." Wahai Musa, pergilah engkau dan Rabbmu perangi mereka. Biar kami tunggu di sini. Tidak berhenti sampai di sana saja. Akhirnya, padahal Allah Azza wa Jalla mengatakan, jika mereka masuk saja, maka orang ini akan kalah. Ini ketetapan Allah. Hal yang mudah bagi mereka. Belum juga membuka hati dan keimanan mereka memandang kemaslahatan di balik apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Maka Allah katakan, masuklah. Tapi karena kepembangkangan mereka yang telah mereka lakukan beruntutan, maka Allah Azza wa Jalla mengatakan masuklah. Tapi dengan syarat, masuklah ke Baitul Maqdis itu dalam sambil posisi sujud. Sambil mengucapkan dan mengatakan hittah. Masuk ke Baitul Maqdis bukan berjalan seperti biasa, tapi dalam posisi sujud dan mengatakan hittah. Hittah yang berarti gugurkan, atau dalam ungkapan syariat Nabi Muhammad SAW, meminta ampun atas kesalahan dan dosa mereka. Hanya mengatakan hittah, gugurkan kesalahan dan dosa kami. Maka sampai di titik ini, ikhwatal iman, apa yang mereka lakukan? Apakah mereka menerima hal yang mudah yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yang maslahatnya untuk mereka ketika mereka lakukan ini ditutup oleh Allah catatan kelam yang sudah mereka lakukan secara beruntutan tadi? Tapi kembali pembangkangan yang belum juga usai. Justru mereka melakukan hal yang lebih berat dan lebih sulit dari apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga masuk sambil posisi sujud. Tetapi bukan kepala mereka, bukan maju ke depan. Tapi mereka sujud sambil mundur. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, sambil berjalan, ya, di bagian depannya adalah bokong mereka. Artinya mereka mundur. Siapapun pasti mengetahui
bahwasanya antara seseorang sujud sambil maju dengan mundur pasti akan lebih sulit mundur. Ini yang mereka lakukan. Dan apa yang mereka diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan hittah, yang terdiri dari 3 huruf, ha, ta, dan ta. Ya. Dengan itu, hal yang mudah Allah perintahkan, katakan kata yang terdiri dari 3 huruf ini, maka Allah ampunkan dosa mereka. Yang mereka lakukan, mereka tinggalkan yang ringan, mereka lakukan yang lebih berat. 3 huruf yang merangkai kata penghapus dosa mereka, mereka menambahnya 1 huruf menjadi 4 huruf. Mereka tetap juga mengatakan itu. Mereka juga mengatakan, tapi mereka tambah. Mereka robah apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dengan mereka mengatakan hintah, yang berarti gandum, yang terdiri dari 4 huruf. Nah, lihatlah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah cerminan karakter manusia, ya, yang mencontoh karakternya Bani Israel seperti ini. Nah, kenapa seorang muslim masih berusaha untuk mencari hal yang lain sementara Allah berikan yang mudah? Lihat bagaimana Bani Israel diberikan oleh Allah makanan dari surga, yang mereka minta makanan dari pasar biasa, kan begitu? Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Inilah karakter manusia. Diberikan yang baik, ya, mereka minta yang jelek. Diberikan yang ringan, mereka lakukan yang berat. Padahal lihat bagaimana apa yang ketika Allah berikan yang ringan tadi, jika mereka lakukan, lihat ganjaran yang Allah berikan di balik sesuatu yang ringan yang mereka kerjakan ini. Namun kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, lihat, ya, inilah kehidupan manusia. Karakter yang tidak memandang hal yang ringan diberikan oleh Allah, hal yang terbaik diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita berusaha untuk mencari-cari, ya, hal-hal yang pasti itu tidak akan lebih baik dari apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka konsep ini ditegaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi konsep beragama seorang mukmin. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi mengatakan di dalam rangkaian khutbatul hajah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Apa kata Nabi? Fa inna khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sebaik-baik petunjuk, artinya petunjuk yang terbaik adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Bagaimana seorang muslim padahal dia mengaku adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal dia adalah orang yang selalu menggaungkan pemuliaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berikan petunjuk-petunjuk yang terbaik, dan petunjuk yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kembali kepada konsep bahwasanya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Adalah hal yang ringan. Tapi lihat bagaimana ketika kita tidak menanamkan, ya, titik pandang dalam syariat ini, ketika kita melihat ini adalah sesuatu yang terbaik dan termudah. Lihat bagaimana manusia masih mencari ada yang lain, jalan yang lain. Sementara tidak jarang kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, justru jalan yang mereka cari itu adalah jalan yang lebih berat. Tidak jarang jalan yang mereka cari itu ternyata belum pernah terbukti memberikan kemaslahatan dan kebaikan sesuai dengan harapan mereka. Maka konsep memandang di mana karakteristik dari agama ini adalah syariat yang mudah dan terbaik, kembali kepada
kemaslahatan dan kemampuan seorang hamba. Karena yang memberikan syariat ini adalah Allah yang telah menciptakan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala yang paling memahami dan mengetahui apa yang mampu untuk kita lakukan dan apa yang paling terbaik dan bermaslahat untuk kehidupan kita. Maka inilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah yang ditekankan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika beliau menguraikan penggalan ayat ini. Kalau kita lihat lebih dalam, salah satu karakter yang paling mendasar di dalam syariat Islam, di mana syariat ini dibangun di atas azas yusr, di atas azas yusrun. Dalam bahasa kita berarti kemudahan. Syariat Allah Subhanahu wa taala ini dibangun di atas azas kemudahan, bukan usr. Yusr kemudahan, usr kesulitan. Tidak dibangun di atas dasar kesempitan atau kesulitan. Prinsip ini, ikhwatal iman, bukan sekedar slogan normatif, bukan sekedar ucapan normatif yang kita katakan mudah, ya. Tapi memang begitulah kenyataannya. Di mana melainkan ini adalah kaidah syar'iyyah yang ditegaskan oleh Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW, dan difahami serta diamalkan secara konsisten oleh generasi terbaik umat ini di 3 generasi mulia, yaitu para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Mereka konsisten menjalankan ini, yaitu hal kemudahan di dalam syariat yang mereka jalankan bukan bermakna penghapusan beban secara taklifiyah. Mereka menjalankan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan ini, di mana agama ini adalah agama yang mudah, agama yang ringan, bukan dibangun di atas azas kesulitan atau kesempitan. Ini yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan ditegaskan oleh Nabi SAW di dalam sunnahnya. Dan ini yang difahami serta diamalkan secara konsisten oleh generasi terbaik umat ini. Kemudahan yang dimaksudkan di dalam syariat agama ini bukan berarti penghapusan dari beban taklif, bukan penghapusan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah syariatkan, namun kemudahan yang selaras, senada dengan fitrah manusia, menjaga kemaslahatan serta menutup pintu sikap ghulu atau sikap berlebih-lebihan. Ini dia yang ada di dalam makna yusr. Bukan seseorang menjalankan agama dan syariat yang mudah yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan ini kembali kepada kemudahan menurut hawa nafsu, tidak. Tapi kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini selaras dengan fitrah manusia. Selaras dengan fitrah manusia. Tidak ada syariat yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini kecuali selaras dengan fitrah yang Allah telah ciptakan untuk manusia. Nah, makanya lihat kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di balik pelanggaran atau penyimpangan dari syariat Allah Subhanahu wa taala, maka di situ ada keburukan, ada hal yang tidak sesuai dengan fitrah manusia. Anggaplah sebuah kemungkaran, ikhwatal iman, ya, sebuah kemungkaran yang ada di dalam agama kita berdasarkan dalil dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla berupa kemaksiatan dan dosa. Ya, terlepas dari seseorang faham dengan syariat ini atau tidak, terlepas dari seseorang apakah dia
merasakan secara langsung dampak dari keburukan tersebut atau tidak, terlepas dari itu semua, maka ketika dia melihat kemungkaran tadi, penyimpangan tadi, maka secara naluri dan fitrahnya sebagai manusia, pasti ada pengingkaran di dalam dirinya. Maka ini adalah bukti di mana syariat Allah Subhanahu wa taala ini selaras dengan fitrah manusia. Kemudian lihat bagaimana agama kita juga memberikan syariat yang sangat menjaga kemaslahatan, kebaikan, baik terkait dengan kemaslahatan dunia ataupun kemaslahatan akhirat. Sebagaimana ikhwatan iman, konsep syariat yang Allah berikan ini berazaskan sesuatu yang mudah, yusr, kemudahan, bukan kesulitan, maka ini menutup pintu sikap berlebih-lebihan. Lihat kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dalam hadis yang masyhur yang sering kita dengarkan, ya, diuraikan di beberapa kajian oleh ustadz-ustadz kita, ketika ada orang-orang yang mendengar bagaimana ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka mendengar ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yataqalau, mereka menganggap minim dan tidak apa-apa dibanding dengan apa yang sudah mereka lakukan. Maka mereka berazam. Ini berangkat dari kejujuran mereka, ingin mengikuti dan menyamai bagaimana ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di antara mereka yang satu mengatakan, sa'aqumu wala anam. Kalau begitu panjangnya ibadah malam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, harusnya aku tidak tidur dan aku akan melaksanakan qiyamul lail sepanjang malam dan aku tidak akan tidur. Yang kedua mengatakan, sa'asumu wala uftir. Jika begini ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, belum seujung kukunya Nabi dari apa yang kita lakukan, maka aku akan puasa terus dan aku tidak akan pernah tidak puasa. Yang ketiga mengatakan, wala atazawwajun nisa. Ketika dia memandang terhalangnya seseorang dari ibadah, ketika dia harus memikirkan, menjalankan hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangganya, kebutuhan istri dan anak-anaknya, maka dia mengatakan, kalau begitu, la atazawwajun nisa, aku tidak akan menikah, sehingga aku bisa lebih fokus di dalam ibadah. Ini azam mereka, ini yang mereka inginkan. Maka ketika Nabi SAW mendengarkan ini, berhadapan dengan mereka, Nabi tabayyun, Nabi pastikan. Apa kata Nabi? Ama qultum kadza wa kadza? Kaliankah yang tadi mengatakan ini dan ini? Diulangi oleh Nabi SAW, memastikan bahwasanya Nabi berbicara kepada orang yang memang mereka lah yang mengatakan itu. Lalu kemudian setelah mereka mengakui, apa kata Nabi SAW? Inni atqakum, aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Maka untuk mencapai ketakwaan itu bukan dengan sikap berlebih-lebihan seperti yang kalian azamkan. Seakan-akan Nabi SAW menekankan itu. Maka Nabi SAW mengatakan, aqumu wa anam. Ada kalanya aku qiyamul lail dan ada kalanya aku tidur. Wa asumu wa uftir. Ada kalanya aku berpuasa dan ada kalanya aku tidak puasa. Wa atazawwajun nisa. Dan aku juga menikah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah konsep yusr yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam syariatnya. Bukan dengan menjalankan syariat secara berlebih-lebihan. Makanya Nabi SAW di dalam riwayat yang lain kepada sahabat yang lain, pada momen yang lain, Nabi SAW mengatakan bahwasanya inna li badanika 'alaika haq. Badanmu ini punya hak yang harus engkau berikan. Di mana badanmu butuh istirahat. Wa inna li 'ainika 'alaika haq. Matamu juga butuh istirahat. Ya. Tidak ada tuntutan di dalam agama kita seseorang membaca Al-Quran sepanjang waktunya, melihat, memplototi Al-Quran sepanjang waktunya. Tapi ada masa di mana dia
diizinkan dan dibolehkan, bahkan disyariatkan untuk istirahat. Nah, konsep inilah ikhwatal iman yang berlaku di dalam agama dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, bukan mudah yang kita pandang berdasarkan hawa nafsu kita, tetapi adalah kemudahan yang kembali kepada konsep ittiba, kepada sunnah yang telah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam ayat di surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan dan Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kalian, kata Allah. Walaupun ayat ini ikhwatal iman secara maknanya atau secara lafaznya diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla berkaitan dengan ibadah puasa. Berkaitan dengan ibadah puasa. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan seperti kepada para musafir. Seperti kepada para musafir. Maka ayat ini menegaskan, kendati pun lafaznya berkaitan dengan ibadah puasa dan keringanan yang Allah berikan kepada orang-orang yang sedang safar, di mana dibolehkan bagi musafir untuk tidak berpuasa. Namun ayat ini menegaskan bahwasanya ini berlaku pada bukan hanya pada puasa, tapi berlaku bersifat umum, mencakup seluruh syariat yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Imam Ibnu Katsir mengatakan di dalam kitab tafsirnya, ini merupakan rukhsah atau kemudahan, keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Dan syariat Allah seluruhnya, kata Imam Ibnu Katsir berdasarkan ayat ini, lalu beliau jadikan ayat ini, walaupun ayat ini berbicara tentang khusus ibadah puasa, namun maknanya dan hukumnya mencakup seluruh syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena Imam Ibnu Katsir mengatakan di mana syariat Allah seluruhnya dibangun atas kemudahan dan diangkatnya kesulitan. Jika seorang yang musafir, seorang yang sedang safar di bulan Ramadan, maka ada keringanan dan dibolehkan dia untuk tidak berpuasa. Namun dengan konsekuensi, ya, dan ini juga kembali kepada bukan hal yang memberatkan. Artinya misalnya di bulan Ramadan seseorang sedang safar dalam perjalanan, maka karena safarnya ini Allah Subhanahu wa taala berikan keringanan untuknya. Berikan keringanan untuknya, apakah dia berpuasa atau tidak berpuasa. Diberikan keringanan oleh Allah. Yang ketika dia tidak safar, maka sebuah keharusan, sebuah hukum yang diharuskan dan diwajibkan oleh Allah, dia berpuasa. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang ada pada bulan Ramadan itu, maka hendaklah, dan ini perintah dari Allah Azza wa Jalla yang menunjukkan kewajiban. Maka ketika seorang di bulan puasa itu dia safar, dia mendapatkan keringanan karena safarnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan untuk memberikan keringanan bolehnya seorang yang musafir untuk tidak berpuasa. Allah mengatakan, "Faman kana minkum maridan aw ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhra." Jika seseorang sakit atau dia sedang safar, maka boleh dia tidak berpuasa, tapi konsekuensinya dia ganti di hari yang lain. Ketika dia bisa melaksanakannya atau ketika dia tidak safar. Ketika dia telah sembuh, walaupun itu di luar bulan Ramadan, maka dia konsekuensinya adalah mengqadha puasa yang dia tinggalkan tadi. Nah, setelah Allah uraikan ini, Allah katakan, yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah inginkan yang ringan. Allah tidak mau membebankan. Itu kata Allah
Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin ikhwatal iman, sedikit karena kita menyinggung tadi tentang puasa seorang musafir. Dari ayat ini dan dijelaskan oleh para ulama bahwasanya seorang musafir dia mendapatkan keringanan untuk boleh tidak berpuasa. Namun ikhwatal iman, ketika seorang safar, setelah kita memahami konsep ini, ketika seseorang safar di bulan Ramadan, mana yang lebih baik bagi dia? Tadi kita bicara terkait boleh, maka dia boleh tidak puasa. Terkait keringanan, boleh dia tidak puasa karena safarnya. Ya. Namun ikhwatal iman, mana yang lebih baik bagi seorang musafir ketika dia safar, dia berpuasa atau tidak? Para ulama berbeda pendapat di dalam masalah ini. Bahkan sebagian para ulama dalam mazhab al-Zahiri, ya, para ulama seperti Imam Abi Dawud al-Zahiri, Imam Ibnu Hazm, berdalil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Nabi, laisa minal birri as-saumu fis safar. Dalam riwayat yang sahih, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah termasuk kebaikan seseorang yang sedang safar berpuasa. Artinya, kalaupun seorang musafir berpuasa, nilainya zom. Karena Nabi SAW mengatakan, laisa minal birri, tidak dihitung kebaikan. Maka dalam pandangan ini, artinya seorang musafir percuma dia puasa. Karena ada hadis Nabi SAW yang mengatakan seperti tadi. Sebagian para ulama ada yang mengatakan lebih baik dia berpuasa. Berdalil kepada penggalan firman Allah Azza wa Jalla dalam rangkaian ayat ini, Allah mengatakan wa antasumu khairul lakum. Yaitu ketika kalian berpuasa, maka itulah yang terbaik kata Allah dalam penggalan ayat ini. Maka ada pendapat ulama yang kedua, yaitu mengatakan bahwasanya puasa yang lebih baik, lebih afdal puasa. Pendapat pertama tadi, tidak boleh puasa karena percuma, tidak dihitung sebagai sebuah kebaikan berdasarkan hadis tadi. Yang kedua, yaitu pendapat yang mengatakan puasa lebih baik. Dia safar, maka dia lebih baik berpuasa. Kenapa? Allah mengatakan wa antasumu khairul lakum. Ini dalilnya. Yang ketiga, ikhwatal iman, pendapat ulama yang ketiga mengatakan seorang musafir lebih baik dia boleh puasa, ya, tidak se ekstrim pendapat pertama. Dia boleh berpuasa, namun lebih baik bagi dia untuk tidak puasa. Kenapa? Karena ini adalah keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka Allah Subhanahu wa taala itu lebih suka ketika seorang hamba menerima apa yang Allah berikan. Ya? Menerima apa yang Allah berikan. Karena secara logikanya, bukan kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita mengulurkan tangan kepada seseorang, mana yang lebih kita sukai, uluran tangan kita disambut atau tidak? Dalam fitrah manusia, mana yang lebih kita sukai, senang, uluran tangan kita disambut atau tidak diterima? Tentu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah sebagai manusia, tentu kita lebih senang kebaikan kita itu diterima. Bukannya kita menyamakan Allah dengan makhluk, tapi ini secara logikanya. Maka sebagian para ulama mengatakan berdalil kepada sebuah ungkapan di mana Allah Subhanahu wa taala suka
ketika apa yang Allah berikan itu kita manfaatkan. Ya, Allah keringankan kita, tentu Allah lebih suka kalau keringanan itu kita apa? Kita jalankan. Inilah konsep yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan rukhsah-rukhsah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Keringanan-keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya, contohnya masih terkait musafir. Di mana ketika seorang musafir dia safar, ya, maka yang lebih baik bagi dia, bagi seorang musafir, untuk melaksanakan salat dengan qasar, yaitu meringkas salat rubaiyah, salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, yang kita kenal dengan hukum qasar, ya, dengan ketentuan dan syaratnya di dalam qasarnya musafir ini. Nah, ini adalah hal yang kita yakini sebagai hal yang lebih afdal bagi seorang musafir. Dari sisi pandang inilah, sebagian para ulama ketika membahas mana yang lebih afdal bagi seorang musafir puasa atau tidak, pendapat yang ketiga mengatakan lebih baik, lebih utama dia tidak puasa. Jadi dalam masalah ini ada 3 pendapat para ulama. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita lihat dari contoh ini bisa berkembang kepada sebuah pembahasan. Kenapa para ulama sering kita temukan terutama di dalam masalah-masalah fiqhiyah, terutama di dalam masalah-masalah fikih, yang mana para ulama membagi permasalahan agama kita ini kepada 2 hal pengelompokan. Yang pertama ada yang disebut dengan masalah usul, yaitu hal dasar, hal pokok, dan ada yang dinamakan dengan furu', yaitu masalah cabang. Nah, dalam masalah cabang ini, ikhwatal iman, sering terjadi perbedaan pendapat. Ya, ini diakibatkan dari beberapa sebab. Ya, seperti yang kita contohkan tadi. Ya, seperti yang kita contohkan tadi. Lihat bagaimana masing-masing pendapat melihat dan terfokus kepada dalil sesuai dengan pendapat mereka. Ya, dari 3 hal tadi, dari 3 pendapat ini. Nah, kaum muslimin ikhwatal iman, ya, dari 3 pendapat ini, bagaimana seorang muslim bersikap? Yang sering kali kita mendengarkan narasi ketika seorang muslim disebutkan dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat. Ulama A berpendapat begini, dalilnya ini. Ulama B begini, ulama C begini. Dengan masing-masing dalil. Sebagian orang menanggapi ya penjelasan ini dengan mengatakan, bingung kita. Ya, semua berbeda. Ini mengatakan entah yang mana satu yang mau kita ikuti. Nah, menjawab keraguan ini ikhwatal iman. Ya, menjawab keraguan ini, ya, alhamdulillah kita sudah selesaikan satu tulisan, yaitu tentang perbedaan para ulama. Kenapa ini terjadi? Dan sejak kapan ini? Apakah ini terjadi sejak perbedaan antara Syekh bin Baz dengan Syekh Albani? Atau perbedaan antara Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik? Kita kupas dari sisi sejarah. Kenapa dan bagaimana bisa munculnya perbedaan-perbedaan di kalangan para ulama ini? Dan di dalam masalah apa mereka berbeda pendapat? Bahkan kita paparkan dalil-dalil yang menjelaskan semasa hidup Nabi saja para sahabat pernah berbeda pendapat. Nah, bagaimana para imam-imam mazhab ketika mereka berpendapat? Bagaimana adab mereka ketika mereka berbeda pendapat? Nah, inilah yang kita jadikan cerminan ikhwatan iman dalam uraian pembahasan itu, yaitu terkait perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Dikupas dari sisi sebab, ya, kenapa mereka berbeda pendapat, dan sejak kapan itu terjadi, dan dalam masalah apa itu terjadi, adab para ulama ketika berbeda pendapat seperti apa, dan bagaimana langkah serta sikap kita ketika kita berhadapan dengan perbedaan-perbedaan pendapat tadi. Nah, itu kita
uraikan dalam makalah tersebut. Kaum muslimin ikhwatal iman, kembali kita kepada mana yang lebih afdal bagi orang yang safar tadi. Maka yang lebih afdal ikhwatal iman, tadi kita menguraikan ada berapa pendapat Pak? 3. Yang satu mengatakan percuma puasa, dalilnya ini. Yang kedua mengatakan lebih afdal puasa. Yang ketiga mengatakan lebih utama tidak puasa, mengambil keringanan yang diberikan oleh Allah. Nah, dari 3 pendapat ini, mana pendapat yang paling kuat? Pendapat yang paling kuat ikhwatal iman bukan pendapat pertama, bukan pendapat kedua, bukan pendapat ketiga, tapi yang paling kuat adalah pendapat yang dipilih oleh seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memilih bahwasanya yang paling kuat kembali kepada kemampuan hamba tadi. Mana yang lebih ringan bagi dia? Mulailah diurai oleh para ulama. Dalil yang mengatakan tidaklah dihitung kebaikan bagi seorang musafir. Dilihat sababnya. Sababul wurud dari hadis tadi. Apa sebabnya Nabi mengatakan itu? Diceritakan bahwasanya ketika itu Nabi safar. Dari riwayat itu dikatakan minna man sama wa minna man lam yasum. Dikatakan kami safar bersama Nabi, sekerompolan para sahabat safar bersama Nabi di bulan Ramadan. Di antara kami ada yang puasa dan di antara kami ada yang tidak puasa. Lalu tiba-tiba dari kejauhan Nabi melihat para sahabat berkumpul. Nabi bertanya, ada apa? Ternyata ada di antara orang-orang yang safar bersama Nabi tadi pingsan. Maka dikerumuni oleh sahabat-sahabat yang lain. Dan ternyata di cross-check oleh Nabi SAW, ternyata dia puasa. Maka Nabi SAW mengatakan, laisa minal birri as-sawmu fis safar. Tidak termasuk kebaikan ketika seseorang safar, dia berpuasa. Ya. Padahal ketika Nabi mengatakan itu, Nabi seorang musafir juga, Nabi sedang apa Pak? Nabi puasa, termasuk yang puasa. Tapi Nabi katakan tidak terhitung kebaikan. Kembali kepada kemampuan. Kalau akan menyulitkan dia sampai dia akhirnya apa? Pingsan, itu tidak baik. Kata Nabi SAW. Nah ini sababul wurud dari hadis tadi. Ya, maka apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalil pendapat yang kedua, wa antasumu khairul lakum. Ya, wa antasumu khairul lakum. Puasa lebih baik bagi kalian kalau memang dia sanggup. Pendapat yang ketiga dalilnya yang mengatakan bahwasanya Allah suka ketika keringanan yang Allah berikan itu kita manfaatkan, kita terima. Mengambil keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kalau memang sulit bagi kita atau memberatkan bagi kita puasa, maka pendapat yang paling kuat dalam masalah ini adalah pendapat yang dijelaskan oleh juga seperti Syekh Albani rahimahullah ta'ala, bahwasanya yang paling afdal kembali kepada kesanggupan kita. Kalau memang rasanya tidak memberatkan, ya kita masih sanggup berpuasa, toh kita di kendaraan kita di dalam perjalanan itu atau kita di bus, ya, yang mana kita nyaman kok, ya kita bisa istirahat, atau kalaupun kita nyetir kita nyaman kok, AC dan sebagainya, tidak menyulitkan, maka lebih afdal bagi kita puasa. Tapi kalau rasanya ya sudah berbalik rasanya langit ini, ya tidak lagi di atas rasanya, kita paksakan juga berpuasa, ini tidak boleh. Ya, maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kenapa kita sajikan contoh ini kembali, ya, membukakan mata kita melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan agama ini berazaskan yang mudah. Tentu sekali lagi ikhwatal iman, kemudahan yang disebutkan di sini adalah kemudahan yang tetap berdasarkan dalil. Kemudahan berdasarkan konsep ittiba, mengikuti apa yang ada di dalam tuntunan Nabi SAW, bukan sesuatu yang berdasarkan kemauan dan hawa nafsu kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, walhamdulillahi rabbil alamin, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.